Imam Al-Haddad ini memiliki keistimewaan yang enggak Allah kasih kepada ulama-ulama lain. Di antaranya apa? Beliau itu berdakwah dengan lisannya, dengan qalam, pulpennya, dan dengan perjalanannya, dengan kakinya, yakni rahalatuh. Jadi dakwahnya bukan cuma lisan. Ada orang dakwahnya pakai lisan aja udah selesai. Tapi Imam Haddad juga dengan pulpennya. Kitabnya itu kesebar ke seluruh dunia dan diterjemahkan ke lebih dari 17 bahasa, kan teman tahu. Sampai sekarang 17 bahasa yang terjemahin kitab-kitabnya Imam Haddad. Begitu juga perjalanan-perjalanannya, dan muridnya sangat banyak. Imam Haddad sangat bertebaran kemana-mana. Dan beliau Al-Habib Abdullah Haddad ini memiliki ada satu muridnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, muridnya ini muji-muji Syekh Umar Bamakhramah. Ya, dulu ada wali besar namanya Syekh Umar Bamakhramah. Hidupnya itu sebelum di zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim, salah satu guru Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ada satu muridnya Imam Haddad muji-muji Syekh Umar Bamakhramah, padahal ini wali besar, memang wali dan memang sangat luar biasa, wajar dipuji depan Imam Haddad. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang ingin membuka. Imam Haddad itu kadang-kadang seorang wali itu membuka kelebihannya kepada orang-orang tertentu supaya tahu hakikat dirinya. Ya. Sehingga ketika ini murid muji-muji Syekh Umar Bamakhramah, dia mengatakan, ente muji-muji Syekh Umar Bamakhramah, sayang dia hidupnya zaman dulu. Andai kata sekarang Syekh Umar Bamakhramah masih hidup, dia pasti bakal datang dan mencium kedua kaki aneh. Dan bahkan kata ulama, andai kata Imam Ghazali hidup di zaman Imam Haddad, pasti Imam Ghazali bakal menyebutkan Al-Imamul Haddad di dalam kitabnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Haddad, begitu. Mengutip kalam-kalamnya Al-Imamul Haddad. Ini disebut sama orang-orang, kalau Syekh Umar Bamakhramah sama beliau sendiri. Dan ini adalah izin dari Allah Subhanahu. Sampai beliau mengatakan, Allah banyak buka hal sama saya, rahasia-rahasia batin, dan Allah tutup, nggak ada yang bisa ngambil, nggak ada yang mendapatkan hal tersebut yang sama kecuali nanti Imam Mahdi, kata beliau. Ini memang azimul hal, dan ini memang sebenarnya sih nggak semua orang layak tahu ya masalah-masalah kayak beginian. Banyak orang yang tidak percaya dengan magam aulia kadang-kadang. Tapi Imam Al-Junaid mengatakan tasdiq bi ulumina wilayah sughra. Kalau ente percaya sama kalamnya Imam Haddad, percaya sama cerita-cerita aulia, ente udah jadi wali kecil tuh katanya. Berarti ente satu rombongan sama mereka. Kalau yang nggak percaya, ya udah, emang itu jatahnya dan masing-masing kuburan sendiri-sendiri ya. Antum jangan kira Habib Abdullah Haddad ini mendapatkan magom tinggi terus ngomong sembarangan begitu. Jangan ngelihat cuma ke situnya, lihat bagaimana beliau ibadahnya sama Allah. Hampir nggak pernah tidur tiap malam. Habis waktunya buat tidur, ibadah, ngajar, ngarang kitab, nyusun kitab, habis. Dan beliau mengatakan, Allah kayak udah cabut nafsu makan dari saya, dan Allah kayaknya udah cabut nafsu pengen tidur. Jadi udah kagak nafsu makan, kagak nafsu tidur, kayak malaikat nih orang. Ya, makanya nggak heran kalau Allah kasih karomah sedemikian besar. Dan beliau mengatakan, ya Habib, ditanya ketika beliau bilang begini, Habib Haddad bilang begini, siapa yang tahu saya atau siapa yang saya kenal, dia punya hubungan baik sama saya, baca kitab saya, baca ratib saya, atau saya kenal dia hubungan baik, maka saya tidak akan diam kalau dia ada masalah berat, ada aib, atau dia ada ancaman ada potensi masuk ke neraka, saya akan kasih syafaat buat dia. Gitu. Saya tidak akan diam. Saya akan berikan dia syafaat. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau ngomong kayak begini? Kok berani, kok terang-terangan nih magomnya diunjukin, dibuka? Kenapa? Ketika ditanya, Habib, ini magom antum doang apa para wali semua kayak antum? Oh, ini khusus buat anak dari Allah. Ya. Dan ketika ditanya, kenapa kok Imam Haddad kok berani ngomong kayak begitu belak-belakan? Karena orang di zaman Imam Haddad banyak yang gak kenal, jadi enak ngomongnya. Mumpung pada gak kenal, dibuka aja, dibuka. Begitu ya. Sampai-sampai disebutkan ada salah satu orang pengen belajar sama Habib Abdullah Haddad, datang dari kota Shibam. Ketika dekat rumahnya Habib Abdullah Haddad, mampir ke rumah temennya. Temennya nanya, ente mau kemana? Ana mau belajar sama Habib Abdullah bin Al-Haddad. Oh, yang buta itu, orang buta tuh. Dia bilang, mulai detik ini Anda gak mau duduk lagi sama ente. Ente gak kenal Imam Haddad, Anda gak mau kenal sama ente. Sampai seperti itu. Jadi memang orang-orang sekitarnya banyak yang gak tahu ya, orang-orang sekitar Habib Abdullah Haddad banyak yang memang tidak kenal. Justru kemuliaan beliau ini dibuka sama Allah ke orang-orang yang jauh.
Al-Habib Al-Haddad adalah seorang mujtahid mutlak. Beliau adalah pembaharu Islam dan seorang mujtahid mutlak dalam ilmu syariat, ilmu akidah, dan juga dalam ilmu ihsan, ilmu tazkiyah, ilmu tasawuf. Sehingga setelah Habib Al-Haddad semua orang ngikut thariqahnya beliau, begitu ya. Yang khususnya ini Al-Ba'alawi ya, khususnya thariqah Alawiyah ini, semuanya udah ikut napak tilas Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan Habib Al-Haddad itu Allah jadikan keberkahan pada anak-anak cucunya, pada kitab-kitabnya, dan juga ada di syair-syairnya. Dan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang-orang, saya mengajak antum semua, kata beliau, cintai orang-orang soleh. Kita ini yang paling besar untuk kita modal mendekatkan diri kepada Allah, paling cepat kita dekat sama Allah, bikin jarak cepat, itu adalah mencintai aulia, mencintai solehin. Itu paling cepat. Al-Habib Abdullah Haddad sendiri mengatakan, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma'andi. Mencintai para wali, kata Habib Abdullah Haddad nih, itu adalah akidah saya, agama saya, wajib bagi saya, sunnah, dan yang paling afdol yang saya miliki itu. Imam Haddad punya kewalian, punya ilmu, punya amal, punya ibadah, punya gutbiyah. Tapi kalau ditanya, ya Habib, yang paling afdol yang antum miliki apa? Cinta aulia. Lebih afdol dari semuanya itu, kata beliau. Nah, jadi kita ini disuruh mencintai aulia, karena itu adalah salah satu ibadah yang paling bikin kita cepat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para wali bisa memberikan syafaat kepada para pecintanya. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Ya, disebutkan bahwasanya ada satu orang, orangnya masih hidup sekarang. Orangnya masih hidup dan ngomong langsung sama beliau nih. Yang bersangkutan yang mimpi ngomong langsung bahwa abahnya meninggal dunia. Nah, terus anaknya, salah satu anaknya mimpi di dalam kubur ngelihat abahnya didatengin sama Munkar dan Nakir. Ini abahnya cinta banget sama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sama Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid. Cinta banget sama dua wali ini. Begitu Munkar dan Nakir datang, tahu-tahu datang Habib Abdullah Al-Haddad sama Habib Al-Habsyi. Dan beliau berdua bilang, wahai malaikat Munkar dan Nakir, udah bebasin, beliau ini adalah orang kita, dia orang kita. Maka Munkar dan Nakir pun langsung meninggalkan makamnya. Ini mimpi ya, tapi mimpi ini tentunya ada makna seperti ini. Dan mimpi kayak begini pernah terjadi di zamannya Habib Abdullah Al-Haddad. Pernah terjadi. Ada satu orang tua kena penyakit apa gitu sampai meninggal dunia, terus dimimpiin didatengin malaikat. Begitu mau ditanya sama malaikat, Imam Haddad datang bilang, hada min ashabna, ini orang kita wahai malaikat, ini orang baik, orang kita, insya Allah baik, insya Allah aman, begitulah kira-kira ya. Maka pergi itu malaikat, bangun tidur nih orang, datang ke Habib Abdullah Haddad. Begitu datang mau cerita sama Habib Abdullah Haddad, tadi malam dia mimpi bahwa abahnya dikasih syafaat sama Imam Haddad di kuburan. Baru ketemu Imam Haddad belum ngomong, kata Habib Haddad, ente diem aja nggak usah diceritain, udah itu udah tahu. Dan itu orang itu nanya, ya Habib, itu khusus buat abah aneh, buat siapapun yang cinta amanah gitu ya. Dan ini orang belum ngomong. Tentunya ini sesuai dengan sabda Nabi, yashfa' yaumal qiyamah thalath, ya. Di hari kiamat yang bisa ngasih syafaat 3. Ya, al-ulama, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Ini enggak tabrakan sama syariat Islam. Memberikan syafaat, mereka itu bisa memberikan syafaat. Habib Abdullah Haddad ini meninggal umur 88 tahun lebih ya. Hampir 89 tahun. Ketika beliau meninggal dunia, jenazah beliau dimandikan dan enggak ada setetes pun sisa air mandi bekas jenazahnya Imam Haddad. Karena diambil orang semua, orang ambil berkah dari situ. Enggak ada kesisa, enggak ada yang jatuh ke tanah, enggak, ya maksudnya enggak tersisa begitu ya. Habis semua. Diambilin orang, dimintain gitu. Dan orang-orang yang ikut menyolati jenazahnya Habib Abdullah Haddad pada saat itu lebih dari 20.000 orang. Zaman dulu tuh ya, lebih dari 20.000 orang, belum ada alat komunikasi model kayak sekarang. Masya Allah, yang nyolatin jenazahnya dihitung sama sebagian orang soleh. Alhasil beliau meninggal dunia dan beliau meninggalkan banyak kitab-kitab, di antaranya yang paling populer adalah kitab diwan. Siapa yang punya diwan di rumahnya, insya Allah dengan keberkahan diwan, kalam yang begitu berkah akan dijaga sama Allah, nggak ada musibah, kemalingan, kebakaran, itu bakal dijaga sama Allah. Kalau bisa kita punya diwan, satu-satu taruh di rumah buat pegangan kita.
gitu ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya.